私の将来どうだい壮大な未来は見えそうかい僕の描く将来どうだいそうエビタリエ Hai Nunudes, winter kali ini gue suka banget karena banyak anime yang keluar. Ini sih lebih ke rajanya musim sequel karena banyak sequel anime terkenal yang rilis. Mungkin gara-gara efek corona kemarin sehingga banyak anime tertunda dan sekarang waktunya merilis semua itu. Tentu saja anime yang tayang perdana nggak kalah seru juga. Sebelum kita mulai, gue himbau untuk subscribe dan like channel ini biar tetap berkembang. Berikut adalah rekomendasi anime winter 2021 terbaik versi Nunu Scarlet. 将来どうだいそうエビタリエ It's showtime Jaku Kiara Tomosaki-kun. だからズレがある Kita mulai dengan anime game yang dipadukan dengan romance. Jarang sih nemu kayak ginian, apalagi anime ini juga bertema harem. Karakter utamanya orang yang memandang kehidupan ini buruk, tapi dia jago bermain game. Jagonya dia bukan asal-asal, karena Fumiya Tomosaki ini menjadi salah satu gamers terbaik di Jepang. Dia memiliki ideologi kalau kehidupan adalah game yang buruk, tidak ada aturan jelas untuk bisa sukses. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Hinami Aoi yang perlahan mengubahnya. Kalau biasanya karakter utama lelakinya nggak jelas, biasanya hero-nya sempurna banget, kayak Aoi-san. って難しいねそれでも泣くくらい素晴らしい Oredake Haireru Kakushi Dungeon. どんどんで駆け出し Beberapa dari kalian mungkin dah bosan ya lihat anime seperti ini. Biasalah kita temukan dungeon di anime-anime mainstream di mana dunianya itu fantasi, mirip game dan selalu saja dibumbui harem dan ecchi. Tapi untuk kalian yang suka tema seperti itu, dan gue yakin banyak di antara kalian, yang satu ini tidak boleh dilewatkan. Ceritanya tentang Noir. Bisa dibilang dia ini bangsawan miskin dan terpaksa menjadi petualang. Karena itulah dia masuk ke dungeon rahasia yang dipenuhi monster dan item-item sihir. Di tengah petualangannya, dia juga bertemu dengan beberapa gadis seperti Emma Brightness, Lola, dan Olivia Servant. 無法無理不可能重々承知 Tatoeba Last Dungeon. ふと気づいたり Yah, dungeon lagi. Musim kali ini banyak banget anime fantasi. Karena judulnya panjang banget, silahkan dibaca sendiri karena dari sananya tidak diberi judul singkat yang resmi. Harusnya dikasih dong judul alternatif. Ceritanya tentang Lloyd Belladonna yang memiliki tekad untuk menemukan kekuatan sejati di ibu kota meski dia ini dianggap lemah. Dia kemudian memulai petualangannya dengan masuk ke ruang bawah tanah atau dungeon yang konon katanya paling berbahaya di dunia. もしも大きな壁が空まで届いたら Kumo desu ga? Nani ka? Lah, fantasi lagi. Tapi jujur kalau yang satu ini agak menarik, beda dari yang lain. Kenapa? Karena karakter utamanya bukan manusia. Mirip lah kayak Tensure yang karakter utamanya seekor slime. Kalau di anime ini karakter utamanya adalah seekor laba-laba, dan uniknya lagi laba-laba ini betina, calon waifu Anda ini. Anime ini juga bertema isekai dengan konsep transfernya yang unik. Pahlawan dan Raja Iblis sedang bertarung dengan sengit sehingga melintasi dimensi dunia. Sampai-sampai ruang kelas di suatu sekolah meledak dan semua siswa yang mati di sana bereinkarnasi ke dunia fantasi. Satu di antaranya bernama Kumoko, gadis yang bereinkarnasi jadi laba-laba cantik yang besar. Cuman building story-nya lama banget, khususnya di goa. Jadi mungkin orang-orang akan bosan, tapi ada masanya ceritanya seru banget. あなた視点をいくらで試して先の影色がし Gotobu no Hanayome Season 2. 誰よりも Salah satu anime kontroversial di 2021 karena banyak kaum nekopoi protes kok pahanya kurus gitu. Memang karena studionya berbeda dari season sebelumnya, tapi bukan berarti jelek dong. Melanjutkan cerita dari Futaro Uesugi yang harus kerepotan mengurus si kembar 5 yaitu Nakano Itsuki, Mikuo, Nino, Yotsuba, dan Ichika. Uesugi bekerja sebagai guru privat mereka karena 5 kembar ini goblok semua. Jadi Uesugi ini orang pintar dan memanfaatkannya untuk mendapatkan penghasilan. Tapi iya, kalian tahu lah, bukannya belajar, mereka malah sedikit demi sedikit terlibat hubungan melebihi guru dan murid. 飛ぶんじゃ嫌だから私の
Guru Camp Season 2. Anime ini santai, bertema slice of life dan dipenuhi loli. Buat yang hobi mendaki atau camping atau tertarik dengan tema seperti itu, anime ini wajib kalian tonton. Melanjutkan cerita dari kumpulan gadis remaja yang memiliki hobi yang mirip. Di antaranya Nadeshiko Kagamihara, Rin, Shima, dan lainnya. Rin memiliki hobi suka berkemah di pinggir danau sambil menikmati pemandangan. Sedangkan Nadeshiko hobi jalan-jalan bersepeda sambil menikmati pemandangan. Bertemulah mereka untuk menikmati pemandangan bersama. Just so much more as we start day. Sasayakana ketsuki. Beastar Season 2. Anime yang unik. Jarang dalam dunia anime ada seperti ini karena yang diceritakan adalah dunia hewan. Sebuah dunia di mana semua jenis hewan hidup berdampingan. Lupakan dulu hukum rimba. Mulai dari hewan karnivora sampai herbivora, semua hidup dengan damai. Cerita anime ini dipersempit dalam sebuah akademi bernama Cheriton. Legoshi adalah seekor serigala yang baik hati. Dia merupakan anggota klub drama di akademi dan memiliki predikat sebagai hewan yang ditakuti. Biasalah, serigala kan memang menyeramkan. Dia sudah terbiasa karena hal itu, tapi suatu kejadian perlahan mengubah dirinya. Apakah dia akan menjadi jahat atau bagaimana? Kai Fukujutsu no Yari Naoshi. Anime ini bisa dibilang agak parah dan bisa mempengaruhi mental dan birahi Anda. Tapi temanya fantasi, ada partinya, monster, dan pemandangan yang indah. Ceritanya tentang Kearu yang beranggapan kalau sihir penyembuhan itu sihir tingkat atas. Tapi orang-orang berpikir kalau penyihir penyembuh tak bisa bertarung sendirian, jadi dia semacam direndahkan gitu. Dia kemudian menyadari potensi luar biasa dari sihir penyembuh, dan karena itu dia melakukan healing magic pada dunia dan kembali ke 4 tahun yang lalu. Di masa itu dia mengubah segalanya. Jadi anime ini bertema balas dendam dan caranya nggak main-main. Re:Zero Season 2 Part 2. Dah tahulah ya kalian tentang anime isekai mainstream yang satu ini. Cerita awalnya tentang Natsuki Subaru yang keluar dari minimarket, mati shock, dikira tertabrak traktor terus ke isekai. Yang keluar dari minimarket terus tiba-tiba ke isekai dunia fantasi. Salah anime gua. Di sana dia bertemu dengan Emilia dan bla 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 jadi bucin. Ini adalah bagian kedua dari season kedua, melanjutkan cerita sebelumnya yang fokus pada misteri-misteri di awal cerita tentang si Roswell dan kemunculan para majo atau penyihir. Hataraku Saibo. Buat yang susah belajar IPA tentang anatomi tubuh bisa nonton anime ini. Selain mendapatkan ilmu tentang bagaimana sistem tubuh ini bekerja, kita juga dimanjakan dengan visual yang menggairahkan. Ada loli, ada milf, ada onesan. Ini adalah season kedua. Season pertama judulnya nggak ada tanda serunya. Melanjutkan cerita para sel yang bekerja keras untuk mengusir bakteri dan mengatasi penyakit dalam tubuh. Sel yang digambarkan sebagai manusia ini maksudnya sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan lain sebagainya. Lock Horizon Entaku Houkai. Untuk season 3 dari Lock Horizon silahkan nonton sendiri karena gue sendiri belum nonton. Butuh nonton ulang season 1 dan 2 karena dah lupa seperti apa ceritanya. Ceritanya bercabang-cabang dan punya banyak karakter. Di season terbarunya ini melanjutkan cerita dari Shiroe bersama teman-temannya seperti Akatsuki dan Naotsugu yang terperangkap ke dunia game bernama Elder Tales. Shiroe sebagai player berlevel tinggi membangun komunitas dan bertahan hidup di dalam game. Tapi tujuan sebenarnya adalah mencari cara agar bisa keluar dari game tersebut. SKX The Infinity.
Gue orang yang suka anime sport semacam ini, termasuk salah satu anime favorit gue, Air Girl, yang menonjolkan olahraga sepatu roda. Nah, anime ini mirip seperti itu. Bedanya anime ini tentang permainan skateboard. Cuman kebanyakan karakternya cowok di sini, jadi udah kayak anime yaoi. Cocok sih untuk kalian yang merasa dirinya wanita. Ceritanya tentang Rei Kikian, siswa SMA yang suka bermain skateboard. Suatu kejadian, dia dan orang bernama Langga Hasegawa terlibat dalam balap skateboard bawah tanah yang berbahaya. Nah, mulai dari sinilah kedua karakter utama kita bertemu dan semakin terjerumus ke dunia skateboard. Kemono Jihen, sebuah anime yang kental dengan yang namanya misteri dan detektif. Dipadukan juga dengan unsur monster, yokai atau iblis. Ceritanya tentang fenomena bangkai hewan yang telah membusuk tiba-tiba muncul di desa terpencil. Seorang detektif bernama Kohachi Inugami ditugaskan untuk meneliti fenomena tersebut. Dia bersama seorang anak yang dijauhi dan dicap sebagai orang aneh dengan julukan Dorotabo. Panggilan itu seperti yokai yang hidup di lumpur. Namanya adalah Kabane Kusaka. Banyak misteri tentang anak tersebut yang membuat Inugami penasaran. Ternyata semuanya berkaitan satu sama lain. Hataraku Saibo Buraku. Mantap juga ini seri Hataraku Saibo karena merilis dua seri di musim yang sama. Ini semacam alternatif latar cerita. Seperti yang diketahui di seri Hataraku Saibo, para sel bekerja di tubuh yang sehat. Kalau yang satu ini para sel bekerja di tubuh yang sakit-sakitan. Jadi kalian dapat gambaran dalam bentuk kartun seperti apa tubuh manusia yang perokok, minum alkohol, narkoba, stres, kolesterol, tekanan darah tinggi, dan gak punya duit. Seri ini gue suka daripada yang lain karena terasa lebih serius saja. World Trigger Season 2. Season pertamanya rilis pada tahun 2014 dengan episode yang banyak, jadi ya penantian season 2-nya tidak terlalu menyakitkan. Anime ini bertema Skyfi, tentang bumi yang sering dimasuki monster raksasa gara-gara dimensi lain yang terbuka secara paksa. Satu-satunya yang bisa menghentikannya adalah prajurit misterius yang dipersenjatai dengan senjata canggih. Salah satunya Osamu Mikumo, kemudian ada juga Yuma Kaga, orang yang cukup misterius. Di season kedua ini musuhnya bukan hanya sekedar monster, jauh lebih ganas. Non Biori Non-Stop, atau juga bisa dibilang Non Biori Season 3. Nah, untuk kalian, ya gue juga sih yang suka loli wajib nonton yang satu ini. Temanya di pedesaan dan slice of life. Jadi cerita anime ini ringan dan cocok dijadikan sebagai tontonan santai menghabiskan waktu. Tidak ada yang lebih indah selain nonton loli yang mencengkrama satu sama lain. Cerita awalnya tentang murid SD yang baru pindah dari kota bernama Hotaru Ichijo. Nah, jadi ceritanya dia harus beradaptasi dengan desa dan teman-teman barunya seperti Renge-chan yang kocak habis. Yakusoku no Neverland Season 2. Kalau yang satu ini bertema horor dan monster, kemudian manusia atau karakter utama kita sebagai makanan monster. Emma, Norman, dan Ray merupakan anak panti asuhan yang menyadari dirinya sebagai ternak untuk dijadikan makanan para monster. Setiap ada anak panti asuhan yang akan diadopsi, itu artinya dia sudah siap menjadi makanan. Karena sadar akan hal itu, karena ini rahasia para pengasuh di panti asuhan itu, mereka bersama anak-anak yang lain berusaha untuk melarikan diri. Tidak hanya dari sisi manusia, di season keduanya fokus juga pada sisi monster. Wonder Egg Priority.
Walau karakternya terlihat manis, tapi ceritanya psikologikal banget. Drama yang dalam walau ada komedi sesekali. Grafisnya sih juara. Menurut gua grafis anime ini yang terbaik di Winter 2021. Ceritanya tentang Ai Oto, gadis muda yang menemukan sebuah telur ketika dia mengikuti suara misterius yang aneh. Katanya pecahkan telur itu, percaya pada diri sendiri dan ubahlah masa depan. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi jika telur ini pecah? Silahkan ditonton sendiri. Nanatsu no Taizai Fundo no Shinpan. Ini adalah lanjutan dari Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin atau season 4-nya. Setelah kemarin kita dikecewakan berat karena grafis yang tak sesuai keinginan. Apalagi pas Meliodas versus Escanor itu ampas banget. Sepertinya kali ini hampir sama, cuman ya kita berharap tidak separah yang kemarin. Karena selain grafis yang sekarang ini jadi permasalahan, cerita anime ini bagus banget. Kisah awalnya tentang Putri Lioness Elizabeth dari kerajaan Britania berpetualang mencari Nanatsu no Taizai, 7 dosa besar yang beranggotakan orang-orang kuat. Tujuannya untuk membantunya membereskan masalah kerajaan, meski mereka ini dicap sebagai buronan hidup dan mati. Dr. Stone Wars. Cerita awal anime ini adalah fenomena alam yang mengubah semua manusia yang ada di bumi menjadi batu. Setelah 3000 tahun, seorang anak jenius bernama Senku bebas dari membatu dan menggunakan sains untuk bertahan hidup. Jadi ya, walau ada yang gak masuk akal juga, di sini kita melihat seperti apa sains bekerja. Seri kali ini adalah season kedua yang menceritakan tentang perang antara kerajaan sains yang dipimpin oleh Senku melawan Tsukasa Shishio, musuh yang menentang ideologi Senku. Horimiya. Rekomendasi teratas versi gua kalau membahas anime romance terbaik pada Winter 2021. Bukan romance yang dramatis, tapi lebih ke romantikal komedi masa sekolah. Uniknya pasangan di anime ini banyak. Ceritanya tentang Kyoko Hori yang merupakan seorang gadis biasa yang bertemu dengan Izumi Miyamura yang juga terlihat seperti pemuda biasa. Tapi ternyata mereka berdua memiliki hal yang tak ingin orang lain mengetahuinya. Namun semenjak mereka bertemu, perlahan rahasia mereka terbongkar dan berkembang menjadi pertemanan. Shingeki no Kyojin The Final Season. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Shingeki no Kyojin. Di season final ini sudah jelas jawaban atas misteri-misteri yang mengganggu di season pertama. Mulai dari siapa Eren sebenarnya, silsilah keluarganya, sampai dengan misteri kemunculan raksasa pertama kali di bumi. Cerita awalnya tentang Eren Jiger yang melihat ibunya mati dimakan raksasa ketika para raksasa menyerang kampung halamannya. Sejak saat itulah dia bersumpah untuk membasmi semua raksasa. Tapi seiring berjalannya waktu, kebenaran memberinya pilihan yang lain. Mushoku Tensei Sekai Tara Honki Dash. Satu lagi anime isekai yang bisa gue bilang kelas atas karena beda dari anime isekai kebanyakan. Cuman karakternya sangean semua. Ya gara-gara itu juga si anime ini terkenal, tapi kesampingkan itu memang ceritanya cukup menarik. Ceritanya tentang seorang NEET atau orang pengangguran, pokoknya sampah masyarakat yang mati tertabrak truk saat berusaha menyelamatkan seseorang. Dia kemudian bereinkarnasi ke dunia penuh sihir sebagai Rudeus Greyrat. Dia terlahir dengan kekuatan hebat dan karena hidupnya dulu berantakan, dia berjanji untuk menikmati hidup barunya itu. Tensei Star Slime Data Ken Season 2.
Anime isekai favorit gua setelah Overlord. Season 2-nya melanjutkan season pertama. Ya iya dong, seperti yang kita tahu, Rimuru Tempest adalah penguasa hutan Jure yang sekarang sudah membentuk aliansi besar bernama Federasi Jura Tempest. Agar negerinya bisa maju, dia menjalin banyak hubungan dengan orang lain, tapi ada saja oknum yang tidak menerima negeri monster tersebut. Buat yang belum pernah mengikuti animenya, tonton season pertamanya. Cerita awalnya tentang Satoru Mikami, pegawai kantoran biasa yang mati tertusuk dan bereinkarnasi menjadi slime di dunia fantasi. この星の将来どうだい壮大な未来は見えそうかい Sekian rekomendasi dari gue. Winter kali ini senang banget karena banyak anime yang menarik untuk ditonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like agar channel ini terus berkembang. Salam anime lovers Indonesia. この星の将来